Aku tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak pantas untuk disesali, karena sudah sewajarnya seorang istri berkewajiban memenuhi hak suaminya. Namun, satu hal yang membuat hati ini sakit. Aku telah memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam diriku kepada laki-laki yang tidak mencintaiku. Adilkah ini untukku? Aku tidak berhasil memenuhi janji untuk selalu mencintai Kenzo. Kenyataannya saat ini, aku sedang berada dalam dekapan laki-laki yang telah resmi menikahiku. Pantaskah aku marah? Marah kepada siapa? Farid masih tetap mendekapku sejak kami melaksanakan tugas suami istri itu. Namun, aku membelakanginya supaya dia tidak tahu kalau saat ini aku tetap belum mampu menghentikan air mataku agar tidak mengalir. Apa kamu marah, Kay? Dia pun membuka suara. Apa aku punya hak untuk marah? Aku tidak sanggup lagi menyembunyikan tangisanku darinya. Dia memintaku untuk berbalik badan. Kamu nangis. Kenapa? Dia mengusap air mataku. Aku gak tahu. Aku bingung memberikan jawaban yang tepat. Kamu menyesal? Dia memegang kedua pipiku. Aku tidak berani untuk menyesal, Rit. Bukankah aku berkewajiban memberikan hak suamiku? Aku pun makin tidak kuasa menghentikan tangisan. Aku tidak mungkin jujur mengatakan yang sebenarnya. Aku minta maaf, Kay. Tolong beri aku kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi padamu. Dia mencium puncak kepalaku. Aku hanya terdiam menerima apa yang dia lakukan. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa setelah kami menunaikan kewajiban suami istri itu. Dia kembali mendekap tubuhku hingga kami pun menuju alam mimpi. Farid, Keira, kalian belum bangun? Aku mendengar suara ketukan pintu dan teriakan. Aku pun terbangun lalu duduk, kemudian melihat ke arah jendela. Ternyata mentari telah memancarkan sinarnya. Aku dan Farid kesiangan. Bagaimana ini? Farid, teriakan yang aku dengar tadi ternyata suara mami mertua. Aku pun segera membangunkan Farid dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Bangun, Rit. Kita kesiangan. Mami manggil tuh. Aku merasa lega karena akhirnya dia terbangun lalu duduk. Ini jam berapa? Tanya laki-laki itu kepadaku. Aku melihat jam dinding telah menunjukkan angka 8:10. Jam 8 lewat. Farid, mami mertua kembali memanggil anaknya. Iya, Mi. Tunggu sebentar. Farid memberikan jawaban dari kamar. Iya, gak apa-apa. Mami hanya memastikan aja. Apa kalian udah bangun atau belum? Biasanya gak pernah kesiangan. Mami tunggu di meja makan ya. Aku merasa lega setelah wanita parubaya tersebut mengatakan kalimat itu. Aku pun berniat untuk membersihkan tubuh ke kamar mandi. Tetapi Farid menghentikanku. Sebelum aku turun dari tempat tidur, dia meraih tanganku. Terima kasih untuk ini. Dia menunjuk ke arah spray. Aku sangat mengerti apa yang dia maksud. Aku merasa kalau ucapan terima kasih tersebut tidak perlu dia katakan kepadaku. Karena kenyataannya, aku yang mendampingi hidupnya. Sekarang, aku sudah yakin untuk tetap bertahan menjadi istrinya dan mencoba membuka hati agar segera menerima dirinya. Aku mau mandi. Aku mengalihkan pembicaraan. Aku ingin selalu hidup bersamamu. Iya, aku tidak akan mengucapkan lagi tentang kata perpisahan padamu. Aku sudah yakin mengatakan apa yang telah aku pikirkan. Aku sangat bahagia. Dia menarik tubuhku, lalu mendekapku sangat erat. Tetaplah berada di sisiku. Mungkin sudah saatnya aku melupakan Kenzo. Aku harus menerima kenyataan kalau sekarang diriku adalah istri Farid. Di samping itu, kami juga telah menyempurnakan tugas layaknya sepasang kekasih halal.
Aku tidak ditakdirkan bersatu dengan Kenzo. Aku akan berusaha untuk tidak mengingatnya lagi. Aku ingin membuktikan kalau aku telah menjadi milik Farid. Walaupun kenyataannya, cinta itu belum tumbuh di antara kami. Maafkan aku, Kenzo. Apa yang selalu terpikirkan tentangmu hanya akan menjadi hayalan semata. Karena aku tidak mungkin memikirkan dan membayangkan laki-laki lain dengan statusku yang telah resmi menjadi istri Farid Sanjaya. Semoga kamu segera menemukan wanita pilihanmu. Aku juga berharap agar kamu tetap selalu bahagia. Ketahuilah bahwa aku dan kamu tidak akan pernah menjadi kita. Kamu hanyalah masa laluku. Dua minggu telah berlalu. Sikap yang Farid tunjukkan benar-benar membuatku makin luluh. Dia berubah menjadi sosok yang perhatian dan peduli kepadaku. Melihat perubahannya yang seperti itu, membuatku makin yakin membuka hati untuknya dan tidak lagi merasakan penyesalan karena telah menyerahkan diri kepadanya. Aku sangat terharu karena sikapnya yang dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Dulu, dia sosok yang dingin bak batu es, tetapi saat ini telah berubah menjadi laki-laki yang selalu membuatku tersenyum. Satu hal yang membuatku makin terpesona, dia telah mengutarakan perasaannya kepadaku seminggu yang lalu. Setelah kejadian penyerahan diri malam itu, dia berjanji tidak akan pernah menyakitiku lagi. Aku juga makin terlena dengan panggilan khusus yang dia berikan kepadaku. Setelah kejadian malam itu, dia memanggilku dengan sebutan sayang. Aku ingin terbang tinggi setiap dia bersikap lembut dan romantis. Dia telah berubah menjadi suami idaman. Kamu pasti heran, kenapa aku marah saat mengetahui kebenaran kalau kamu mencintai pria lain. Saat itu, dia mengajakku ke kafe yang baru buka di kota ini. Kamu kan hobi marahin aku. Aku menjawab sekenanya. Jadi, seperti itu penilaianmu terhadapku, sayang. Dia meraih jemariku. Itu kenyataan. Apa kamu tidak ingin mendengar jawaban yang sebenarnya? Aku gak mau bahas ini lagi. Aku ingin fokus dengan kehidupanku yang sekarang. Aku berusaha agar tidak mengingat lagi kenangan bersama Kenzo. Tapi kamu harus tahu yang sebenarnya. Dia masih tetap bersikeras. Sepenting apa sih alasannya? Kenapa kita harus bahas ini lagi? Aku mencintaimu, sayang. Aku sangat terkejut mendengar pengakuannya saat itu. Apa? Itu gak mungkin. Aku tahu kenapa kamu marah saat mengetahui siapa pria yang kucintai. Itu karena kamu tidak ingin kalah atau tersaingi. Kamu ingin menunjukkan sifat egoismu. Kamu ingin tetap menjadi pemenang. Aku tidak percaya dengan ungkapan cinta yang dia lontarkan. Kenapa kamu selalu menilaiku seperti itu? Aku sudah berusaha mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu malah menuduhku. Apa kamu masih membenciku? Enggak, jawabku singkat. Izinkan aku mengisi hatimu dengan cintaku. Aku hampir tidak percaya kalau laki-laki yang ada di hadapanku saat itu adalah Farid. Sejak kapan dia belajar berbicara semanis itu? Jika mengingat kejadian itu, aku ingin tersenyum. Entah kenapa aku juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadapnya. Dia benar-benar berbakat mengubah hatiku secepat ini. Inikah yang dinamakan cinta? Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselku. Aku belum meraih benda tersebut dari meja kerjaku. Terdapat nama Kenzo di layar. Jika Farid sampai mengetahui ini, entah apa yang akan dia katakan. Aku tetap ingin menerima panggilan itu karena menghargainya sebagai teman. Halo, aku pun menyapa Kenzo di telepon. Izinkan aku bertemu kamu untuk yang terakhir kalinya. Kita ketemu di tempat favorit kita. Aku tidak mengerti kenapa Kenzo berkata seperti itu. Maaf Ken, aku gak bisa. Statusku yang dulu dan sekarang sudah berbeda. Aku berusaha menolak ajakannya. Aku mohon, Kay. Aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Aku pun tidak sanggup menolak permintaannya. Baiklah,
Aku kesana sekarang. Aku tunggu, Kei. Terima kasih. Aku dan Kenzo pun mengakhiri panggilan. Aku segera keluar dari ruangan sebelum Farid menemuiku. Maafin aku, Farid. Aku terpaksa tidak meminta izin kepadamu karena aku ingin bertemu dengan Kenzo untuk terakhir kali. Aku pun segera memasuki taksi online yang sudah aku pesan. Kendaraan roda 4 itu segera meluncur meninggalkan kantor. Aku merasa kalau ini tindakan tidak benar, tetapi aku tidak mampu menolak permintaan Kenzo. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya aku kepada Kenzo setelah kami bertemu dan duduk di tempat yang telah ditentukan tadi. Kamu benar-benar berubah. Langsung menanyakan hal itu. Apa kamu sudah lupa dengan semua kenangan yang kita lalui bersama? Dia tidak memberikan jawaban, tetapi justru mengingatkanku tentang masa lalu. Aku mohon, jangan ungkit itu lagi. Kamu tahu kalau aku sekarang wanita bersuami. Bertahun-tahun lamanya, aku menunggu agar bertemu kamu kembali. Tapi kekecewaan yang aku dapatkan, cinta yang aku simpan selama ini tidak berarti apa-apa bagimu. Ada apa ini? Kenapa Kenzo baru sekarang mengeluarkan kalimat itu? Cinta? Aku terkejut mendengar pengakuannya. Dari dulu aku sudah mencintaimu. Aku pikir tanpa mengungkapkan kata cinta itu kepadamu, kamu tetap mengerti dari sikapku. Kalau kamu beneran cinta, kenapa kamu ninggalin aku tanpa kabar? Itu yang sangat aku sesalkan. Aku tidak berusaha menghubungi atau mencari tahu tentangmu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Aku tidak mampu membuka hati untuk wanita lain hingga detik ini. Aku pun akhirnya mengakui kebenaran tentang perasaanku kepadanya. Namun aku menegaskan, kalau rasa itu tidak utuh seperti dulu lagi, karena aku telah membuka diri untuk Farid. Tiba-tiba wajahnya tampak mengalami perubahan. Aku tidak mungkin masih tetap bertahan mencintai laki-laki yang tidak memiliki ikatan denganku. Aku sadar kalau aku sekarang milik Farid. Baiklah, aku akan kembali ke Bandung. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi izinkan aku memelukmu sekali saja. Permintaan Kenzo benar-benar di luar dugaan. Bagaimana mungkin aku berpelukan dengan laki-laki yang bukan suamiku? Aku gak bisa, Ken. Aku menolak permintaannya. Kenzo pun berdiri, lalu memegang kedua lenganku. Aku akhirnya berdiri dan kami saling memandang. Tiba-tiba, dia langsung memelukku. Dia benar-benar nekat. Hebat kamu, sayang. Berpelukan dengan pria lain di belakang suami. Aku mendengar suara Farid. Aku pun langsung melepas pelukan lalu menghampirinya. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku berusaha memberikan penjelasan. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Aku melihat langsung apa yang kamu lakukan. Inikah balasan untuk cintaku? Jawab, sayang. Farid memegang kedua pipiku. Ini salah paham. Aku gak ada hubungan apa-apa dengan Kenzo. Kenapa kamu menemuinya secara diam-diam? Farid mengardikku. Dia kembali menjadi sosok yang pemarah dan kasar. Dasar wanita gak tahu diri. Gampang banget menerima pelukan pria lain. Aku tidak kuasa dan tidak menyangka kalau Farid tega menilaiku seperti itu. Aku pun mendaratkan tamparan di pipinya. Setelah dia mendapatkan segalanya dariku, dia tega mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Kenapa kamu menamparku? Kamu merasa benar? Kamu gak pantas berada di sampingku. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di depanku. Aku merasa lemah mendengar ucapannya. Dia pun meninggalkanku. Apakah Keira berhasil mendapatkan maaf dari Farid?